Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku akan melanjutkan penjelasan terkait fungsi-fungsi yang ada di Google Spreadsheet. Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait fungsi looping, di mana fungsi looping itu adalah statement perintah yang digunakan untuk melakukan perulangan sampai batas tertentu sesuai yang diinginkan. Di mana fungsi looping itu ada dua, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP itu untuk data yang berbentuk vertikal, kemudian kalau untuk HLOOKUP itu datanya berbentuk horizontal. Nah, di sini aku punya tabel gaji dan tabel pajak. Ini simulasi aja ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ceritanya akan menghitung gaji pokok untuk beberapa karyawan sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah, di sini ini golongannya aku masih kosongin, nanti kita akan isi dengan data validation ya. Oke, jadi untuk golongan itu kita ambil dari tabel gaji dengan menggunakan data validation, di mana sama kita pilih file data, kemudian kita pilih validasi data. Nah, data yang akan kita validasi itu kita tambahkan aturannya. Di sini kita pakai drop down yang dari rentang ya. Nah, di sini kita blok tabel A15 sampai A18. Nah, di sini udah muncul kan, berarti golongannya itu jadi supaya tidak melenceng. Pilihannya hanya ada 1 sampai 4. Nah, kita ini acak aja ya random untuk golongan dari pegawai A sampai G itu ya, kita ini simulasikan random seperti 5 itu yang E, nama pegawai E golongannya 3 gitu ya, F 2 dan G1. Nah, untuk statusnya ini kita simulasikan, ini kalau S single, M marriage ya. Jadi untuk statusnya kita acak juga, tulis random ya teman-teman. Di sini kita tulis SMS, MMMS. Kemudian untuk gaji pokok, nah kita gaji pokok tuh pengen ngeling gitu ya dari tabel gaji itu. Nah, jadi supaya nggak ribet, nggak cuma sama dengan gitu. Nah, kita pakai rumus HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu rumusnya, jadi kita tinggal tulis aja ya teman-teman di bagian kolom E26-nya itu. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kita tulis VLOOKUP ya teman-teman. Jadi nanti acuannya itu adalah golongan. Jadi klik C26, kemudian rentangnya atau range-nya itu adalah kita pakai tabel gaji. Kita blok ya semuanya. Kemudian untuk indeksnya, indeks itu adalah nomor kolomnya, kolom keberapa gitu. Nah, gaji pokok itu kan kalau kita lihat dari tabelnya kolom kedua ya. A itu kan kolom 1, B itu kolom kedua. Seperti itu. Jadi ini kita tulisnya kolom kedua, indeksnya 2, terus untuk disortirnya kita pilihnya 0 karena kita ingin nilainya tuh sama persis dengan yang ada di tabel. Nah, teman-teman di sini juga bisa kita ganti nama tabelnya ya, karena ini kan kalau di tampilan masih rentang ya, masih range ya. Nah, kita bisa ganti tuh, kita ganti nama tabelnya dengan mengklik si tabel yang tadi dari A14 sampai dengan F18. Nah, di sebelah situ kita ganti namanya jadi tabel underscore gaji. Jadi spasinya kita ganti dengan gaji. Nah, jadi kita ubah juga di sini. Jadi ini untuk memudahkan kalau kita menginputnya datanya banyak. Jadi pas kita klik tabel gaji itu udah otomatis ngelink ke si dragon yang tadi. Nah, pas kita scroll ke bawah, jadi udah mengikuti formulanya teman-teman. Jadi nggak harus ngisi satu-satu gitu ya. Kemudian untuk yang transport juga sama ya teman-teman. Ini
Untuk yang transport juga sama, kita pakainya sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk acuannya kita pilih yang golongan, kemudian untuk rentangnya itu kita pakai yang tabel gaji. Nah, ini indeks kolomnya. Nah, tadi kan gaji pokok kedua, berarti transport ketiga. 3, kemudian itunya disertinya 0 ya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, untuk uang makan juga sama ya, teman-teman. Untuk uang makan juga sama. Juga yang membedakan itu adalah indeksnya ya, karena kolomnya itu kolom keberapa itu yang membedain. Nah, jadi VLOOKUP, kemudian golongan yang jadi acuannya. Nah, kemudian kita tulis tabel gaji, kemudian indeksnya berarti ada ke-4 ya, ke-4, kemudian disortirnya 0. Nah, itu seperti itu. Jadi ini selanjutnya bonus. Oke, untuk yang bonus itu jadi kita tulis VLOOKUP. Jadi ini sama ya, sampai bonus ini sama rumusnya VLOOKUP. Nah, ininya pilihannya golongan. Kemudian ininya apa? Tabelnya kita pakai tabel gaji. Kemudian indeksnya berarti ke 5 ya, 1, 2, yang F itu ke-5, ininya disortirnya 0. Nah, kita tarik ke bawah ya, teman-teman. Formulanya udah sama. Nah, untuk tunjangan keluarga nih, di sini tunjangan keluarga itu yang dapat hanya yang udah merit. Jadi yang M. Nah, jadi ini ada rumus berganda gitu. Kita pakai if sama VLOOKUP gitu. Jadi kita tulis dulu ya. Bentar. Oke, jadi untuk yang tunjangan keluarga itu kita tulis if, yang kita pilih adalah if S, berarti if yang D26 ini, jika D26 itu sama dengan merit, jadi kita sama dengan M, maka, nah ini VLOOKUP, jadi kita VLOOKUP-nya mengarah ke tunjangan keluarga gitu, VLOOKUP, buka kurung. Nah, ini masih pakai acuannya golongan, kemudian kita pakainya tabel gaji. Nah, si tunjangan keluarga itu nomor berapa? 6 ya, indeks ke-6 ya, kolom ke-6, ininya 0. Nah, ini belum selesai ya, teman-teman, bentar. Nah, di sini jadi jika dia merit, maka kan dapat tunjangan sekian. Nah, tapi kalau enggak, jadi pakai titik koma lagi. Kalau enggak, dia 0 tunjangan keluarganya. Jadi kita tulis 0 gitu. Tutup kurung. Nah, 0 karena dia masih single ya, jadi 0. Nah, kita drag aja ke bawah ya untuk yang formula lainnya karena udah sesuai. Nah, jadi kelihatan tuh kalau yang merit dia dapat tunjangan keluarga ya, teman-teman. Nah, kalau untuk total gaji sebelum pajak ini kita tinggal dijumlahkan saja. Jadi dari gaji pokok sampai tunjangan keluarga kita sumkan ya, di sum pakai formula sum. Jadi itu hasilnya di sini. Nah, kita drag ke bawah itu udah otomatis berubah. Selanjutnya untuk perhitungan pajak, ini kita pakai tabel pajak. Jadi bentuk tabelnya itu golongannya, tabel golongannya itu ke samping ya. Jadi bentuknya horizontal. Nah, jadi kita menggunakan VLOOKUP. Nah, ini kita ganti dulu nama tabelnya dari A21 sampai E22 itu kita ganti namanya jadi tabel pajak ya, tabel underscore pajak, jadi supaya nanti pas bikin formula VLOOKUP-nya lebih gampang. Nah, kita tulis aja, jadi kita udah ganti ya nama tabelnya, kemudian kita tulis ini di sini sama dengan VLOOKUP
buka kurung. Jadi tetap acuannya itu adalah golongan ya, karena golongannya berbeda, pajaknya juga beda. Nah, golongan berarti kita pilih G26, C26, maaf, C26, kemudian koma. Nah, kita tulis tabelnya, tabel pajak ya, range-nya itu pakai tabel, rentangnya pakai tabel pajak. Nah, udah muncul kan di situ. Kemudian di apa namanya, indeksnya. Nah, indeksnya itu kita lihat dari, kan golongan itu nomor 1, indeks 1, kemudian baris pajak itu baris kedua, berarti kita tulisnya 2, disortirnya 0, kemudian tutup kurung. Nah, itu kita dapat 2% ya kalau yang golongan 1. Nah, kita pengen nilainya angka ya, jadi kita kalikan aja dengan total gaji sebelum pajak gitu ya. Jadi dikali total gaji sebelum pajak. Jadi nanti bisa keluar hasilnya seperti itu. Nah, kemudian kita apa namanya, drag aja ke bawah, jadi udah otomatis berubah ya teman-teman. Nah, itu udah berubah semua ya teman-teman. Selanjutnya untuk total gaji sesudah pajak itu tinggal dikurangin aja ya. Jadi total gaji sebelum pajak dikurangin pajaknya. Jadi itu total bersihnya gaji setelah pajak untuk masing-masing karyawan. Nah, ini kita bisa ini lebih enak gitu ya teman-teman menghitungnya dengan menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP ini. Oke, untuk perhitungan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ini sudah aku jelasin semuanya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan Silmi berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.